Hello Rangers, welcome back to YouTube channel SM Audio Bros bareng gue Vicky Krisna. Nah, di belakang gue ini sekarang lagi ada mobil Honda CR-V Turbo yang masih standar. Nah, salah satunya nih head unitnya itu masih standar. Dan di video kali ini kita akan coba ganti head unit standarnya dengan head unit Android. Nah, nanti kita akan jelaskan ke kalian perbedaan antara head unit standar dengan head unit yang sudah diganti ini. Oke Ranger, sekarang gue udah ada di dalam mobilnya nih. Dan untuk head unit standarnya kita akan ngebahas dari 4 aspek. Yang pertama dari desain, layar, fitur, dan terakhir adalah untuk settingan audionya. Nah, langsung aja nih kita bahas untuk bagian desainnya. Oke Rangers, kita masuk ke bagian desain nih. Jadi desainnya seperti yang kalian lihat. Ini kelihatan OEM look banget, seperti menyatu dengan panel-panel di bawahnya. Padahal sebenarnya ini terpisah. Tapi gue suka sama desain dari head unit sandaran CR-V Turbo ini. Nah, di sini juga di sebelah kiri ini ada seperti lubang speaker, dan di sini juga ada indikator Nano E. Jadi buat yang belum tahu, Nano E itu mungkin seperti air purifier, di mana head unit ini sudah punya fiturnya. Jadi kita kalau pengen ngatur dari Nano E ini sendiri juga harus lewat head unit ini. Selanjutnya di sini ada tombol volume naik dan volume turun. Nah, lalu di sini juga ada slot SD card buat maps yang nanti bisa terintegrasi dengan head unit ini. Jadi kalau nanti kita pengen update mapsnya, itu kita harus update dari SD card yang ada di dalam sini. Next di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini ada satu tombol kosong yang gue juga nggak tahu fungsinya buat apa. Lalu di sini ada tombol home buat kita balik ke menu home, dan di sini ada tombol back buat kita balik ke menu sebelumnya. Nah, di sini juga seperti yang kalian lihat, dia sudah ada lubang mic. Jadi head unit ini sudah ada Bluetooth, di mana nanti kita bisa gunakan fungsi telepon menggunakan Bluetooth langsung ke head unit ini. Dan terakhir di sini dia ada satu slot lagi. Di sini ada slot USB, slot HDMI, dan terakhir di sini ada slot untuk aux. Nah, untuk layarnya sendiri dia itu ukurannya itu 9 inch. Dan layarnya sendiri belum kapasitif touchscreen. Kenapa gue bilang gitu? Karena kita masih bisa menekan menunya dengan kuku. Kalau dia udah kapasitif touchscreen, dia nggak bisa pakai kuku, tapi dia harus pakai sentuh. Tapi ini masih bisa pakai kuku. Next, kita akan ngebahas dari fitur yang dimiliki oleh head unit ini. Nah, karena ini merupakan head unit standar, jadi fitur yang dimiliki juga sangat terbatas. Yang pertama itu ada fitur Bluetooth di sini seperti kalian lihat, dan dia juga punya fitur USB. Lalu dia punya fitur HDMI, dia punya fitur Maps. Nah, di sini Maps-nya karena dia ada slot SD card-nya, jadi Maps-nya itu bisa offline. Memang offline sih, bukan online. Nah, di sini dia juga ada Nano E. Nah, Nano E ini yang tadi gue bilang, dia itu seperti air purifier yang hanya bisa diakses melalui head unit standar. Jadi kalau head unitnya diganti, nanti kita udah nggak bisa ngatur lagi nih. Dan Rangers, untuk head unit standar dari CR-V Turbo ini masih belum bisa menggunakan fitur-fitur yang lengkap seperti head unit Android. Contohnya nih, kayak Apple CarPlay, Android Auto, YouTube, Google Maps, dan Waze itu nggak bisa dipakai di head unit ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk settingan audionya yang ada di dalam pengaturan, lalu di settingan suara. Nah, nih kalian bisa lihat nih, di bagian kiri itu kita bisa nyeting bass, mid bass, dan treble. Lalu di sebelah kanan ini kita ada settingan untuk fader balance. Nah, lanjut ada tab untuk DSP. Di sini ada SVC dan juga ada untuk kontrol DSP. Tapi menurut gua untuk mobil sekelas CR-V ini dengan harga 500 jutaan, untuk settingannya nggak begitu lengkap, dan untuk suara yang dihasilkannya pun jauh dari ekspektasi gua dari mobil premium. Nah Rangers, itu dia tadi details untuk head unit standarnya. Nah, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung aja ganti head unitnya. Oke Rangers, nah sekarang kita udah ganti head unitnya jadi head unit Android dengan brand Tokyo Android. Nah, nanti juga di sini kita akan bahas dari 4 aspek, yaitu dari segi desain, layar, fitur, dan juga settingan audionya.
Oke, kita langsung masuk ke bagian desain. Seperti yang kalian lihat nih, kalau sebelumnya di sisi kiri dan sisi kanan itu ada tombolnya, kali ini sisi kirinya benar-benar clean dan sisi kanannya juga clean. Tapi tombol-tombol itu pindah ke dalam head unitnya. Nih, yang pertama itu dia ada lubang mic di sini, lalu dia ada lubang reset. Nah, di sini dia ada tombol power, dia untuk nge-mute atau untuk matiin layar. Kemudian di sini ada tombol home atau menu. Di sini ada tombol back, dan yang terakhir itu ada tombol untuk volume naik dan volume turun. Nah, selain itu juga kalau kita ngeliat dari desainnya hampir sama seperti head unit sebelumnya, di mana head unit Android ini juga dilengkapi dengan frame, jadi tetap kelihatan OEM look. Jadi ya bener-bener bagus sama seperti bawaan original head unit sebelumnya. Oke, kita masuk ke bagian layar. Jadi, untuk CR-V Turbo ini kita gantikan dengan head unit Tokyo Android dengan ukuran layar 9 inch seperti yang kalian lihat nih. Nah, sebenarnya dia juga punya opsi 10 inch, tapi kita pakaiin yang sama dengan ukuran head unit sebelumnya. Nah, selain itu, head unit ini juga sudah menggunakan capacitive touchscreen. Jadi, kalau buat ngegeser-gesernya itu bener-bener nyaman banget buat disentuh. Selain capacitive touchscreen, dia juga sudah support SD 1080. Nih, gue kasih contoh video. Nah, bener-bener jernih banget kan. Jadi, pada saat kalian nyetel YouTube juga kalian sudah bisa nyetel YouTube dengan resolusi HD. Oke, next kita masuk ke bagian fitur nih. Nah, ini menarik banget nih, dan gue semangat buat kasih tahu ke kalian fitur apa aja yang dimiliki oleh head unit Android Tokyo Android ini. Karena fitur yang dimiliki oleh Tokyo Android ini menurut gue udah bener-bener lengkap banget kayak handphone Android. Nah, yang pertama itu dia punya Play Store. Nah, di sini Play Store itu kita bisa download berbagai macam aplikasi yang ada di Play Store. Contohnya seperti Instagram, TikTok, atau aplikasi lainnya. Bahkan kalau kita pengen download games kayak Candy Crush juga bisa banget di-download di head unit ini. Selain itu juga dia punya fitur Bluetooth. Ya, seperti kalau fitur Bluetooth sama ya kayak head unit sebelumnya. Nah, selain fitur Bluetooth, dia juga punya fitur-fitur entertainment seperti Netflix, dan dia juga bisa ada view YouTube atau fitur-fitur Maps seperti Google Maps ataupun Waze. Nah, ini Google Maps ini, Waze juga ada. Nah, dan yang paling penting adalah dia sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Oke Rangers, nih langsung aja gue cobain untuk fitur nonton YouTube-nya. Oke, di sini coba gue pasang ini. Dan perlu diingat nih Rangers, karena head unit ini adalah head unit Android, jadi dia membutuhkan koneksi Wi-Fi tethering dari HP ataupun dari modem. Nah, itu juga amat sangat mempengaruhi dari kinerja si kecepatan internet head unit Android ini. Oke Rangers, selanjutnya kita masuk ke Netflix. Nah, untuk Netflix ini pastikan kalian punya akun Netflix ya, karena dari Tokyo-nya sendiri dia tidak menyediakan akun Netflix, tapi kalian harus login dulu kalau misalkan kalian pengen nonton Netflix ini. Nah, ini gue akan cobain untuk fitur Google Maps di head unit Android ini. Jadi kita juga bisa nyari nih, misalkan kita mau ke Arta Gading Mall. Oke, kita langsung start.
Nah Rangers, yang terakhir kita akan masuk ke settingan audionya. Jadi dia ada di menu equalizer. Nah, di sini settingan audionya sendiri. Untuk equalizernya sendiri, dia punya 32 band yang bisa kalian atur. Atau kalau kalian malas ngatur, kalian bisa otomatis pilih di sini nih. Jadi di sini bisa standar, rock, populer, atau jazz, atau klasik. Nah, selain itu juga di sini kalian bisa nyimpan settingan sesuai yang kalian pilih. Jadi kalian nggak perlu capek-capek rubah-rubah settingan, tapi kalian bisa save settingannya di sini. Dan yang terakhir itu dia punya settingan di sini, dia punya settingan feather balance, dan di sini juga dia punya settingan buat ngatur frekuensi dan gain. Dan terakhir dia punya settingan untuk cutting si crossover. Nah, menurut gua settingan di sini jauh lebih lengkap ketimbang settingan di head unit CR-V sebelumnya, karena mengingat kalau sebelumnya hanya settingannya bener-bener standar banget ya Rangers. Tapi di sini kalian bisa ngatur secara lengkap untuk settingan audionya. Oke Rangers, gimana nih menurut kalian setelah kita upgrade head unitnya? Menurut kalian kira-kira head unit ini sudah oke apa belum? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini nih pendapat kalian. Kalau menurut gue bener-bener happy setelah ngelihat head unit Android ini terpasang di mobil ini. Kenapa? Karena kalau kita compare sama head unit sebelumnya, itu dari segi fitur juga bener-bener standar banget. Ketika gue pakai head unit Android ini, fitur yang tadinya nggak ada jadi banyak. Contohnya kayak gue bisa nyetel YouTube, gue bisa pasang Waze, gue juga bisa nonton Netflix di head unit Android ini. Dan selain itu, untuk settingan audionya pun head unit Tokyo Android ini punya settingan audio yang lebih banyak. Jadi menurut gue pasti output suaranya juga akan lebih baik ketimbang dari head unit standar sebelumnya. Dan Rangers, buat kalian yang masih penasaran dengan Tokyo Android ini, kita udah pernah review sebelumnya, dimana kalian bisa tonton videonya di link di pojok kanan atas sini. Atau kalian juga bisa tanya-tanya langsung ke tim SAS SM di nomor WhatsApp di bawah ini. Atau kalian juga bisa datang ke workshop SM Audio Bros yang ada di 4 cabang. Kita ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kita ada di Bekasi, kita ada di Tangerang, dan terakhir kita ada di Surabaya. Nah, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Vicky pamit undur diri, dan semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.